Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai melanjutkan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terlebih dahulu tentang modul 3 ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja. Pada modul 3 ini, kita mempelajari tentang analisa tanggapan sistem dalam kawasan waktu dan frekuensi. Respon sistem itu atau tanggapan sistem itu merupakan perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Respon dari sistem ini berupa kurva sebagai dasar untuk menganalisa karakteristik sistem selain menggunakan model matematika. Untuk sinyal yang digunakan dalam tanggapan sistem nanti untuk analisanya yaitu menggunakan sinyal impuls, sinyal step, dan sinyal ramp. Kemudian respon sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu time response dan frekuensi respon. Untuk time response ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu transient response dan steady state response. Untuk time response, kita menganalisa dengan menggunakan sinyal step dan sinyal impulse. Kemudian untuk frekuensi ini ada magnitude respon dan fase respon. Di frekuensi respon ini menggunakan Bode plot. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu respon waktu? Respon waktu yaitu karakteristik respon yang spesifikasi formansinya didasarkan pada pengamatan bentuk respon output terhadap berubahnya waktu. Analisis respon waktu itu ada dua tadi, yaitu respon transient dan steady state respon. Untuk di percobaan nanti yang diukur yaitu seperti kemarin rise time, peak time, settling time, overshoot itu yang kita temui di sinyal step-nya. Kemudian untuk analisis respon frekuensi merupakan karakteristik respon yang spesifikasi performansinya didasarkan pengamatan magnitud dan sudut fase dari penguatan atau gain. Kemudian ini nanti seperti yang saya bilang tadi, kita analisis dengan menggunakan Bode plot, yang dimana di dalam Bode plot itu ada magnitude respon dan fase respon. Langsung saja pada percobaan praktikum. Yang pertama ini kita menggunakan fungsi alih yang sistemnya open loop. Sebentar. Langsung pada percobaan open loop. Di sini kita menggunakan numerator 9 dan juga denominatornya itu S kuadrat plus 3S plus 9. Nanti akan kita tampilkan
sinyal step, kemudian sinyal impuls, dan juga bode plotnya. Langsung saja kita run. Kemudian ini gelombangnya sudah tampil grafiknya. Kita tampilkan untuk nilai rest time-nya. Untuk nilai rest time ini, ini untuk nilai rest time ini mungkin berbeda dengan yang di command window karena sebelumnya telah kita setting untuk rest time threshold-nya sama settling time threshold-nya. Jadi nggak apa-apa, langsung saja bisa ditampilkan di setiap parameternya, kemudian di screenshot. Diusahakan jangan menutupi bentuk gelombangnya, grafiknya. Seperti ini. Di screenshot, kemudian untuk yang impuls sama ditampilkan juga. Untuk nilai di sinyal impuls ini berbeda dari yang di command window karena yang di command window ini yang ditampilkan merupakan sinyal step-nya. Jadi di impuls ini tidak ditampilkan. Kemudian untuk yang bode plot, ini terdapat dua sinyal, yaitu magnitude dan fase. Jangan lupa ditampilkan untuk setiap karakteristiknya, kemudian di screenshot. Selanjutnya untuk diagram bloknya digambar menggunakan tangan nanti. Ini close loop. Nah, ini untuk open loop digambar menggunakan tangan seperti ini saja. Tidak usah pakai Simulink. Kemudian untuk keterangan tadi, untuk step info dan marginnya ditampilkan dan di screenshot juga. Untuk percobaan ini nanti yang keterangan NIM akan saya jelaskan nanti ketika di format laporan. Selanjutnya yaitu percobaan untuk closed loop. Di sini percobaan closed loop ini ada tambahan karena sistem closed loop itu terdapat feedback. Di sini feedbacknya dengan nilai gain 3 yang saya gunakan di percobaan ini. Kemudian kita tampilkan juga seperti tadi sinyal step, kemudian sinyal impuls, dan juga untuk bode plotnya. Untuk yang kemarin ini ada revisi sedikit di bagian variabel S dan S2. Untuk step info ini yang ditampilkan yaitu variabel dari Siski, dan juga untuk variabel S2 ini ditampilkan dari
variabel Siski juga. Untuk percobaannya sama seperti tadi, ditampilkan gelombangnya. Untuk closed loop ini sesuai percobaan untuk numerator dan demuratornya sesuai di tabel. Kemudian untuk sys P ini merupakan bentuk transfer function dari numerator dan demurator yang sudah kita buat. Kemudian terdapat chain. Chain ini nanti digunakan sebagai nilai feedback karena ini merupakan sistem closed loop. Kemudian kita tampilkan sinyal step, impulse, dan juga bode plotnya. Langsung saja kita tampilkan. Di sini sama seperti tadi, untuk nilai restemnya mungkin sedikit berbeda dengan yang ditampilkan di command window. Untuk nilai steady state nanti dihitung sesuai ini ya, final value-nya yang di tabel. Kemudian usahakan tidak menutupi bentuk gelombang. Kalau menutupi ya tidak apa-apa, tapi diusahakan untuk tidak menutupi. Di screenshot dan diberi watermark nama dan name. Ini untuk tanggapan step, itu juga di tanggapan impulse ditampilkan karakteristiknya. Kemudian di screenshot juga. Kemudian ini tadi merupakan tanggapan dari time response. Yang bode plot ini tanggapan dari frekuensi respon yang menampilkan dua sinyal itu, yaitu magnitude dan fase. Jangan lupa ditampilkan juga untuk karakteristiknya dan di screenshot juga. Kemudian untuk selanjutnya di perhitungan, sebagai contoh sebuah persamaan transfer function yaitu 1/s² plus 2s plus 3. Kemudian ini merupakan rumusnya, persamaannya ketika kita mengubah dari closed loop menjadi open loop. Langsung kita masukkan saja variabelnya, nilai dari variabelnya. Kemudian karena ini bentuknya masih bisa disederhanakan, jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Kita sederhanakan. Kemudian setelah kita dapatkan nilainya ini, kita kembalikan ke persamaan ini lagi. Kemudian karena sifat dari pembagian pecahan itu dibalik nilai belakangnya, kemudian berubah tanda menjadi kali. Ini bisa dikali silang langsung antara pembilang dan penyebutnya berlawanan. Untuk menyederhanakan, kemudian ditemukan transfer function yang baru setelah menjadi open loop. Ini untuk perhitungan tanpa adanya nilai chain atau nilai pertambahan pengalihan. Kemudian
Yang ini dengan chain, dengan nilai penguatan. Sebagai contoh, transfer function 9 per S kuadrat plus 3S plus 9. Ini untuk rumusnya dari persamaan mengubah dari closed loop menjadi open loop dikali nilai feedback-nya. Nilai feedback yang kita ambil contoh yaitu 9. Karena ini di bagian penyebut bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu agar perhitungannya lebih mudah. Kemudian berikut nilainya, kemudian ketika kita dapat nilainya, kita kembalikan lagi ke persamaannya dan disederhanakan antara pembilang dan penyebut bisa dicoret berlawanan karena merupakan sifat dari pecahan. Kemudian didapatkan hasilnya YS per RS sama dengan 9 per S kuadrat plus 3S plus 36. Kemudian untuk tugas, ini merupakan sistem closed loop, jadi nanti kalian ubah terlebih dahulu menjadi open loop untuk perhitungannya. Kemudian untuk script-nya menggunakan script percobaan closed loop untuk nilai AB sesuai NIM masing-masing ya. Seperti contoh dengan akhiran 321, D490 321 untuk nilai AB-nya berarti 2 digit terakhir. Dimasukkan ke transfer function. Kemudian untuk format laporan, seperti biasa, ini seperti praktikum kemarin-kemarin, diisi sesuai masing-masing. Kemudian jangan lupa ditambahkan tanda tangan di setiap halaman. Kemudian tujuan, alat dan bahan disesuaikan. Kemudian untuk percobaan ini kita mengacu ke tabel percobaan. Untuk percobaan 1 sudah ada nilainya untuk nilai zeta dan omega n-nya. Tinggal dimasukkan sesuai rumus orde 2 kemarin, persamaan orde 2 kemarin. Kemudian ini untuk percobaan kedua dan ketiga menggunakan NIM A dan B. Untuk NIM A itu keterangannya merupakan digit kedua dari terakhir, dan B itu digit terakhirnya. Untuk diagram blok ini sama seperti yang tadi, yaitu seperti ini, menggunakan diagram blok seperti ini saja dan digambar tangan. Kemudian untuk script, sesuai di percobaan open loop tadi, untuk command Windows itu yang variabel S dan S2-nya di screenshot, dua-duanya. Kemudian untuk hasil gelombang, berarti total di satu percobaan ini ada 3 gelombang, yaitu gelombang step, kemudian impulse, dan juga bode plotnya. Untuk percobaan 2 dan 3 sama. Kemudian selanjutnya untuk percobaan closed loop, diagram blok ini sama, script-nya juga menyesuaikan dengan percobaannya. Di sini percobaan closed loop ya. Kemudian command Windows sama untuk variabel S1 dan S2, S dan S2 ini di screenshot. Kemudian untuk hasil gelombang sama, ditampilkan semua karakteristiknya untuk 3 hasil gelombang, step, impulse, dan juga bode plot tadi. Di setiap percobaan sama ya. Kemudian untuk tabel percobaan, fungsi alihnya berapa dimasukkan. Persamaan fungsi alih itu berarti yang ini, yang per ini. Kemudian
Untuk rest time berapa? Rest time ini mengikuti dia saja di command window. TS-nya juga settling time, kemudian overshoot, dan steady state. Untuk tabel percobaan closed loop juga persamaan fungsi alihnya ini persamaan yang sebelum diberikan gain itu. Kemudian untuk rest time, settling time, overshoot, dan steady state ini mengikuti di command window. Untuk analisa percobaan open loop, menghitung menentukan frekuensi sistem. Untuk percobaan closed loop-nya menentukan frekuensi sistem dan juga mengubah dari closed loop menjadi open loop. Jadi untuk analisa ini hanya analisa perhitungan saja. Tugas juga sama untuk tugas ini sama seperti percobaan. Diberikan diagram blok, script, command window, hasil gelombang, dan juga perhitungan frekuensi sistemnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman apabila kurang jelas dari saya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk yang nilai numerator dan denumerator itu 9 dan 3 itu dilihat dari NIM atau gimana? Nilai A sama B-nya atau gimana? Atau memang sudah dari sananya 9 dan 3, Kak? Sembilan dan 3 yang yang di percobaan. Iya, Kak. Diambil dari contoh coba Kalau yang percobaan 1, Kak. Kalau yang ini sesuai percobaan. Jadi kalau pada percobaan 1 itu sebentar saya sebutkan. Di sini contohnya ya, pada percobaan 1 itu nilai zeta dan omega n-nya itu 0,5 dan 5. Kemudian karena persamaan orde 2 kemarin itu, sebentar saya carikan ininya. Jadi tadi nilai omega n-nya sama nilai zeta-nya langsung dimasukkan ke persamaan ini, orde 2 ini. Ditemukan nilainya, sebentar saya kasih contoh.
Ini ya contohnya setelah dimasukkan nilai dari omega n dan juga nilai zeta-nya, nilai 25 ini numerator, dan numeratornya S kuadrat 5S plus 25. Kemudian ditampilkan aja gelombangnya seperti tadi. Setelah didapat, ditampilkan karakteristiknya. Ini kan ada, di setiap karakteristik ini ada parameternya. Ini nanti dimasukkan ke tabel percobaan. Begitu. Untuk persamaan fungsi alihnya, berarti untuk percobaan 1 itu 25 per S kuadrat plus 5S plus 25. Kemudian yang ditanyakan tadi apanya? Yang ditanyakan itu dapat 25 sama 5-nya itu gimana, Kak? Apakah dari NIM atau dari rumusnya? Dari rumusnya. Jadi misalnya kamu rumusnya ini, misalnya nilai A kamu itu 1, nilai B 2, berarti untuk nilai zeta ini kan berarti 0,1 dan B-nya itu untuk nilai omega n itu 2. Nanti dimasukkan ke persamaan ini. Di modul seperti modul 2 kemarin kan sudah ada persamaannya. Atau nanti saya share lagi. Iya, Kak. Sudah terjawab belum? Paham. Terima kasih. Ya. Sudah, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Mas? Ya, silakan. Untuk skripnya pada settingan rest time threshold itu apa di pada modul 2 kemarin? Mengacu pada nilai zeta-nya. Untuk nilai settling time dan threshold-nya seperti kemarin berarti. Berarti disetting sesuai nilai zeta-nya, Mas? Iya. Mau tanya lagi, Mas? Iya, silakan. Pada percobaan kedua itu berarti untuk nilai yang numerator dan denumeratornya berarti kita melakukan transfer function dari GS ke JS per RS dulu. Gimana? Maaf. Untuk nilai numerator itu kita harus melakukan transfer function dari kita harus merubah GS menjadi JS per RS dulu. Yang bagian sebentar. Percobaan 2. Cobaan 2. Yang close loop ini ya? Iya. Itu untuk nilai numerator sebenarnya dari nilai JS per RS atau dari GS-nya? Dari YS per RS. Dari nilai ini setelah diubah dari open loop, dari closed loop menjadi open loop. Berarti mau pakai YS per RS ini. Untuk analisanya itu kita menghitung atau menganalisa Analisanya dihitung, hitungan. Untuk analisa ini cuma perhitungan, jadi nggak pakai narasi. Berarti ada 6 perhitungan, Mas. Kenapa?
analis setiap nomor itu 3 berituan gitu. Iya, berarti setiap percobaan ini nanti ada setiap percobaan open loop dan close loop ini nanti ada 3 percobaan yang dihitung. Udah paham? Sudah, Mas. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, mungkin yang kurang jelas? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, bisa diisi presensinya. Sebentar. Ya, di kolom chat, silakan diisi. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kalau nggak ada, segera diisi link presensi.
Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup. Maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan. Apabila ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke grup masing-masing, grup praktikum masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Mas, izin keluar. Terima kasih, Kak.